Kita akan mulai dengan tadarus. Buka surat Ar-Rahman ayat 19. Taqabbalallahu minkum. Oke, suhu itu keadaan panas atau dingin suatu benda. Kira-kira apa yang membuat suhu benda berubah? Kalau. Bagus sekali. Kita akan belajar tentang kalor. Tujuan dari pembelajaran kali ini itu Didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kalor dengan benar. bagus sekali. Yang laki-laki? Boleh, Kakak. Belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita mau cari tahu solusinya melalui rangkaian kegiatan yang insya Allah akan kita gunakan nanti. Jadi setiap rangkaian kegiatan yang kita lakukan akan dinilai. Ada 3 komponen yang akan dinilai. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi supaya lebih semangatnya, speakingnya itu sederhana. Kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, 2 kali tepuk 5 kali. Itu yang Pak Guru tunjuk, ini apa namanya? Termometer. Sukasi fungsinya apa termometer? Mengukur suhu. Oke. Sekarang ada cairan. Ini apa? Air. Ini? Minyak. Sekarang saya tanya dulu. Ukurannya beda nggak? Sama. Banyaknya beda nggak? Sama. Sekarang. Ini apa? Batu bata. Ini? Besi. Oke. Silakan amati apa yang terjadi ketika kedua benda ini Pak Guru panaskan. Iya. Sekarang kita ganti bata sama Besi. Mana yang dulu yang bergerak naik? Batu bata. Dan diamati ya. Dua rangkaian kegiatan, yang pertama air dengan minyak, yang kedua dengan Besi dan besi. ya. Tentu sebagai manusia pasti ada rasa penasaran, Iya. pengen tahu. Oke. Sekarang dalam fisika itu pengen tahunya bisa dijabarkan di dalam sebuah rumusan masalah. Sekarang Pak Guru kasih waktu 1 menit bikin rumusan masalah dari kedua kegiatan yang Pak Guru tampilkan di layar. 3 perwakilan untuk menyampaikan rumusan masalahnya. Boleh Hindari. Mengapa minyak jika dipanaskan akan menghasilkan suhu yang tinggi, sedangkan air tidak menghasilkan suhu yang tinggi, padahal apinya sama besar? Ini ya, Vivi. Apa yang membuat batu bara suhunya cepat meningkat ketimbang besi? Bagus sekali. Intinya mengapa terjadi perbedaan kenaikan suhu ya? Iya. Padahal sumber apinya berbeda, misalnya sama. Kasih waktu untuk duduk berdasarkan kelompok ini.
dalam kelompokmu yang akan bertugas sebagai notulen, yang catat. Nah, cepat pilih. Yang catat siapa? Messi, Cahaya, Julia, Nia, saya. Oke, itu yang catat. Yang pegang stopper, Nurul. Ini yang pegang stopper, Endari, Cinta. Yang baca termometer, Melisa. Yang ini, iya, Dila. Oke. Iya. Yang itu, Sri Wulandari. ya. Oke, sama informasinya karena aku saking sayangnya. Ini spiritus nanti kalau mau dimatikan jangan di tapi ini dibagikan ke kanan. Ya baru isi termometer isi ini spiritusnya. Empat berarti suaranya 3, 2, 1. Ya, jaga lili. Oke, 3, 2, 1. Tulis di isi 100. Iya. 50. Iya. Kemudian 200. Oke. Yang ini ya 100 itu contek aja yang di atas. Tulisnya 1 menit 06 detik. 01 detik. Iya. Ganti ke 200. Tidak, ikuti ini sampai 28. Kalau udah 28, catat berapa waktunya. Nah, sudah. Berarti sampai 28. Tulis 28 di sini. Iya, sudah. Kalau sudah selesai, matikan. Oke. Siap. Kalian semua, silakan tugasnya adalah lakukan analisis. Analisis dengan cara apa? Hitung dulu, baru kamu buat perbandingan dari ketiga data yang kamu gunakan itu. Kemudian isi di poin A, B, dan C. Oke. Yang ini berapa? 25 1. Ya. 29 dikurang 24 berapa? 5. Abang. 13. Oke. Sekarang makin ke bawah. Ini 1, 2, 3 berarti semakin lama. Semakin lama pemanasannya. Terus? Bukan perubahan kalau perubahan. Ya. Pemanasan. Terus ada ejak sebanyak. Kita masuk ke presentasi. Riri, silakan baca
dulu tabel kegiatan 1, kegiatan 2, kemudian pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Yang lain boleh kasih tanggapan ya? Ya. Oke, boleh ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai perubahan suhu dan kalor. Jadi pada tabel pertama di sini kita tulis dulu berapa jumlah waktu yang kita butuhkan untuk menambahkan atau menaikkan suhunya, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi hasil pengamatan kami tadi adalah suhu hawanya sebesar 27 derajat Celcius. Kita tulis di sini. Oke, pada waktu pertama pas pengamatan kami mendapatkan suhu apinya itu sebesar 31 derajat Celcius. Dan pada pengamatan kedua yaitu 37, kenaikan suhunya itu akan semakin meningkat, yaitu menjadi 37 derajat Celcius. Dan setelah 3 menit kemudian perubahan suhunya itu semakin tinggi lagi, yaitu menjadi 42 derajat Celcius. Dan perubahan suhunya itu sebanyak 4, 6, dan 5. Oke. Untuk pertanyaannya, kami di sini akan menjawab pertanyaan kalor yang diterima identik dengan lama pemanasan berdasarkan data yang diperoleh, yaitu pertanyaan nomor 1. Berdasarkan tabel pengamatan 1, bagaimana hubungan antar kalor T atau lamanya pemanasan dan perubahan suhu delta T? Jadi, semakin lama pemanasannya maka akan semakin tinggi suhunya. Jadi ditulis sebesar I sebanding dengan delta T. Nah, untuk nomor yang 2 itu yang B, bagaimana hubungannya antara kalor T atau lama pemanasannya dengan massa benda air? Jadi, semakin banyak massa airnya, maka semakin banyak waktu yang digunakan untuk mencapai perubahan suhu yang sama. Jadi ini ditulis sebagai delta sama T sebanding dengan massanya. Jadi kesimpulannya adalah kalau dipengaruhi oleh massa perubahan suhu sama kalor, jadi secara sistematis ditulis dengan I sama dengan M dikali C dikali delta T. Oh ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapannya, silakan boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 1. Iya. Langsung saja pertanyaannya, mengapa pada setiap perubahan suhu dalam kegiatan pertama itu berbeda? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menyebabkan perubahan suhunya itu pada tabel pertama adalah karena waktu yang kita gunakan itu berbeda. Dari waktu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit itulah yang menyebabkan suhunya itu semakin naik. Oke. Itulah pengamatan atau presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ada 24 derajat Celcius dan waktu yang kami butuhkan 1, 2, sampai 3. Suhu akhirnya adalah 28 derajat Celcius dan perubahan suhunya 4. Lalu yang kedua, suhu akhir dari air dan penggunaan air 100 ml adalah 37 derajat Celcius dan perubahan suhunya 13. Dan waktu yang ketiga, suhu akhir adalah 45 derajat Celcius dan perubahan suhunya 21. Lalu pertanyaannya, kalau yang diterima Q identik dengan lama pemanasan berdasarkan data yang diperoleh, berdasarkan tabel pengamatan 1, bagaimana hubungan antara kalor Q atau lamanya pemanasan dan perubahan suhu delta T?
Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah apa yang mengakibatkan besar kalori itu berbeda. Ya, apa aja? Massa. Jadi massa itu berpengaruh terhadap kalori kan? Makin banyak massanya berarti makinlah untuk pemanasannya. Itu apa lagi? Kalau apalagi semakin lama kamu panas kan maka suhunya akan makin ya, apa lagi? Jadi secara matematis Q sama dengan E kali C kali D. Oke, tepuk tangan. Kerjanya bagus dan pendataannya bagus itu jatuh pada kelompok Ririn dan Kanesa. Tepuk tangan untuk mereka. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini. Jadi perlu saya informasikan minggu depan itu kita akan belajar materi berikutnya, yaitu materi tentang asas black. Oke, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah.